Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan beberapa yang saya tahu tentang fungsi pada software MATLAB. Jadi di sini saya juga belajar penggunaannya, fungsi software MATLAB tersebut. Fungsi yang berada pada software MATLAB sangat banyak. Namun beberapa yang sudah saya ketahui dan saya pahami, saya akan coba saya akan jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi yang lainnya. Nah, jadi fungsi pada software MATLAB itu kebanyakan digunakan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan performa penyelesaian tugas komputasi. Jadi di dalam software MATLAB itu memang dibuat berbagai fungsi yang berguna untuk memecahkan masalah komputasi yang sangat beragam. Jadi dengan MATLAB bisa diselesaikan dengan mudah. Oke. Kemudian fungsi pada software MATLAB itu sama dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Tapi dalam bahasa pemrograman yang lain itu biasanya disebut dengan subroutine atau metode atau cara. Jadi sama saja ya. Jadi yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini ialah tentang fungsi tersebut, yaitu bagaimana cara memanggilnya, kemudian serta yang disertakan dengan parameternya. Ya, pada contoh ini misalkan matrik A ya, matrik A. Kemudian di mana matriknya berisi nilai 1, 3, 5. Kemudian di sini dia menggunakan fungsi mencari nilai maksimum dari variabel matriks A. Oke, sekarang kita coba buka software MATLAB-nya. Kita buat matrik A sama dengan 12 spasi. Jadi spasi ini digunakan untuk memisahkan kolomnya 45. Kemudian di kolom ketiganya buat 65. Kemudian saya buat baris keduanya. Ini baris pertama. Selanjutnya ini baris kedua. Baris keduanya itu ialah 11. Kemudian 90. Kemudian 6. Oke. Enter. Ini adalah matrik A yang sudah dideklarasikan. Kemudian pada contoh ini saya akan coba menggunakan perintah coba memanggil ya. Memanggil nilai maksimum dari variabel A dengan fungsi max. Nah, kurang lebih seperti itu ya fungsinya. Kita enter. Oke. Jadi kita coba langsung max A. Oke. Ada 12 90 65. 12 90 65. Oke. Berarti menggunakan perintah max, kita CLC berlebih dekat. Kemudian ini A, ini nilai max A. Nah, di sini dia memberikan jawaban dari fungsi maksimal dari nilai A itu 12 90 65. Oke, berarti di sini kita ketahui bahwasanya software MATLAB tersebut fungsinya fungsi max-nya yang berparameter nilai A. Jadi dia akan membandingkan
baris nilai pada baris pertama pada matriksnya. Ini baris yang pertama, kemudian ini baris kedua. Jadi jika dibandingkan 12 dibanding dengan 11, maka nilai maksimumnya adalah 12. Sementara jika 45 dibandingkan dengan 90, maka nilai maksimumnya adalah 90. Selanjutnya, jika nilai baris yang pertama dari matriks A 65 pada kolom ketiga dibandingkan dengan baris kedua kolom ketiganya yaitu 6, maka nilai maksimumnya adalah 65. Nah, seperti itu. Kemudian jadi dalam software MATLAB itu membandingkan ya antara baris per barisnya. Kemudian perintah selanjutnya, di sini dia dicontohkan satu baris ya. Kalau menggunakan satu baris juga bisa kita buat variabel B sama dengan 23, saya pertama tadi menggunakan spasi, kemudian yang koma ini sama saja ya. Saya menggantikan spasi dengan menggunakan tanda koma. 6,98,77. Saya enter. Maka saya cari nilai maksimum dari nilai B ialah, saya enter. Oke, 98. Kenapa satu jawabannya? Karena nilai B dari matriks B itu hanya satu baris. Jadi di sini dia cuma membandingkan di antara satu baris dari nilai B ini mana yang paling tinggi. Itu cuma nilainya adalah baris yang pertama kolom ke 3, 1, 2, 3 yaitu 98. Ini adalah nilai paling maksimum. Nah, sekarang kita uji nilai minimumnya. Minimum itu adalah min B. Oke, kita enter. Seharusnya jawabannya adalah 6 ya. Sekarang kita coba. Oke, jawabannya adalah 6. Nah, begitu cara memanggil fungsi yang membutuhkan parameter. Satu parameter ya. Kalau di sini baru satu parameter. Sekarang kita coba memanggil nilai minimum dari A. Apa caranya? Mestinya yang pertama tadi 3 ya. Kita tadi memanggil nilai max-nya. Ada 3 jawabannya. 1, 2, 3. 12, 90, 65. Dari hasil perbandingan ini. Nah, seharusnya minimumnya juga 3. Sekarang kita coba. Oke, benar ya. Kita panggil dulu nilai A-nya. Baru min A-nya. Seperti itu. Jadi 11 dibanding 12 pada kolom yang pertama baris 1 dengan baris 2 dibandingkan mana yang lebih minimum, mana yang lebih kecil, maka jawabannya adalah 11 yaitu pada baris kedua kolom pertama. Ini jawabannya 11. Sementara baris pertama dan baris kedua jika dibandingkan untuk kolom keduanya yaitu 45 dibanding 90, mana yang lebih kecil? Maka nilai yang lebih kecil ialah 45. Sementara untuk kolom ketiga, 65 dibanding 6, maka nilai minimumnya ialah 6, yaitu pada baris kedua kolom ketiga. Nah, kurang lebih seperti itu fungsinya. Oke, sekarang kita coba membahas fungsi berikutnya ialah poin yang kedua, memanggil fungsi dengan menyertakan beberapa argumen. Nah, di sini dia menggunakan
dua parameternya, max A, B. Nah, sekarang kita bersihkan dulu layar ini menggunakan perintah clc. Kita ulang lagi panggil nilai A, panggil nilai B, dan kita panggil ini ya, dia membuat parameternya itu tidak satu. Itu tadi misalnya kita menggunakan cuma A saja. Sekarang kita bagaimana sekaligus menggunakan dua parameter, yaitu A, nilai A, dan nilai B. Berapa jawabannya? Oke, jadi di sini ada matriks dimension most agree. Ternyata matriks A dan matriks B itu nilainya tidak sama. Matriks A itu adalah 3 kali 2, 3 kolom, 2 baris, sementara matriks B itu 1 baris, 4 kolom. Oke, kita ulang deklarasinya, kita samakan nih matriksnya, kita buat matriks yang sama. Matriks yang sama kita buat 12, 13, dan 14 untuk matriks A. Oke, nilai matriks A sudah berubah. Kemudian B-nya sama dengan 23, 24, 25. Nah, ini sudah sama. Matriks A dan matriks B sudah sama. Sekarang kita panggil lagi perintah sebelumnya. Maksimum dari matriks A, B berapa? Oke, jadi kalau kita lihat di sini dia akan otomatis nilai maksimum semuanya dimiliki oleh matriks B. Sekarang kita coba enter. Seharusnya jawabannya itu dari matriks B ya. Coba enter. Ya, ternyata memang benar. Nilai maksimum matriks A, B, nilai maksimumnya berada pada matriks B. Kemudian kita coba menggunakan minimum, perintah minimum. Enter, kan ini jawabannya adalah berada pada matriks A ya. Ini semuanya adalah nilai matriks A. Oke, sekarang kita ulang, kita hapus layarnya menggunakan perintah clear untuk menghapus WordPress. Kemudian clc untuk menghapus command window. Kita ulang, A sama dengan, kita campurkan nilai maksimum. Di sini kita buat nilai 99, kemudian ini adalah 7. Sementara untuk B-nya, kita campurkan ya nilai maksimumnya. Kemudian ini 9,45, 87. Nah, sekarang kita lihat, jika kita bandingkan nilai matriks A dan matriks B, untuk kolom yang pertama itu nilai maksimumnya berada pada matriks A. Sementara kolom kedua juga berada pada matriks A. Sementara kolom ketiga, nilai matriksnya yang tinggi itu adalah, yang maksimum itu ialah berada pada matriks B. Sekarang kita coba panggil perintah sebelumnya, maksimum nilai A, B berapa? Oke, jawabannya 12. 12 yaitu nilai dari matriks A, kemudian 99 juga dari matriks A, kemudian 87 itu ialah matriks B. Oke, karena di sini dia membandingkan nilai matriks A dengan nilai matriks B. 12 dengan 9, yang lebih besar ialah 12. 99 dengan 45, yang lebih besar ialah 99. 7 dengan 87, yang lebih besar ialah 87. Oke, sekarang kita panggilkan clc untuk membersihkan layar. Kita panggil A, B, selanjutnya adalah perintah minimum. Contohkan yang minimum. Kita enter. Perbandingan nilai 12 dan 11, maka nilai minimumnya ialah 9. Perbandingan nilai 99 dengan nilai 45 ialah yang minimumnya ialah
45. Perbandingan nilai 7 dan 87 yang minimumnya ialah 7. Itu sama ya, pasti ya. Oke, itu cara hasil perbandingan memanggil fungsi dengan menyertakan beberapa argumen dengan membandingkan nilai dari dua matriks. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, ialah menugaskan hasil pemanggilan fungsi ke dalam suatu variabel. Nah, CLC sekarang ini adalah kita membersihkan jendela WordPress-nya. CLC kita buat nilai sebelumnya, kita samakan saja, kita deklarasi ulang. A sama dengan 1297, B sama dengan 1945/47. Kemudian kita juga memerintahkan nilai maksimum dan minimum. Namun, hasil dari fungsi perintah tersebut kita simpan pada suatu variabel. Kita katakanlah nilai maksimum ke dalam variabel. Ini bisa juga seperti ini ya, C variabel C sama dengan max A, B. Nah, seperti itu juga bisa. Berarti nilai C ialah merupakan nilai maksimum yang dimiliki oleh matriks A dan matriks B. Nah, oleh matriks C. Kemudian untuk menyimpan nilai minimumnya, kita simpan ke dalam variabel D, minimum A, B. Enter. Nah, nilai minimum dari matriks A, B disimpan ke dalam variabel D. Oke. Lalu kalau kita ingin menggunakan kalimat juga bisa seperti ini ya. Nilai maksimum dari A dan B sama dengan, buat max A, B. Oke. Nah, sama jawabannya dengan variabel C. Selanjutnya kita buat nilai minimum. Seharusnya jawabannya sama ya dengan nilai D, karena fungsi yang kita gunakan sama. Coba enter. Ya, ternyata hasilnya sama. Oke. Nah, jika kita panggil CLC C, kemudian nilai maksimum dari A dan B, maka hasilnya ialah sama, karena nilai C dan nilai maksimum itu sama-sama menggunakan fungsi yang sama, yaitu ini ya, perintah nih max A, kemudian satu lagi C-nya. C juga menggunakan perintah max A, B. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke poin berikutnya, ialah ketika ingin output dengan beberapa argumen.
Misalnya kita ingin mengetahui lokasi, kita juga bisa seperti berikut. Misalkan C, ini ya, untuk menyertakan beberapa output C, location, kemudian buat sini max A. Nah, C sama dengan 9, kemudian location 2. Kenapa jawabannya 99? Karena nilai A, nilai maksimumnya ialah 99. Kemudian kita coba pada matriks B. Kita buat di sini adalah D, location max B. Maka jawabannya 87. Kita tengok nilai B. Di matriks B, nilai yang maksimum adalah 87. Maka di sini juga 87. Kemudian lokasinya adalah 3. Nah, seperti itu dengan untuk memperoleh output dengan beberapa argumen. Selanjutnya ialah fungsi untuk string. Jadi fungsi untuk string ini berbeda cara pemanggilannya dengan sebelumnya, yaitu angka numerik. Jika numerik tidak menggunakan tanda kutip, sementara untuk string ya menggunakan tanda kutip. Jadi kalau untuk numerik 9 saja itu sudah bisa diketahui oleh MATLAB. Sementara kalau kita membuat string, misalkannya gelas, maka ini tidak bisa. Kita coba enter, ini akan masukkan nilai error ya, Nah, ini dia, undefined function or variable class. Jadi fungsi tidak terdefinisi atau variable class tidak diketahui. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk ingin diketahui, kita mesti harus menyertakan tanda kutip. Ini bisa ada. Ini tidak akan error. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini adalah fungsi string. Kemudian di sini menggunakan perintah display. Kita coba display, tanda kutip display. Ini adalah tampilan display teks pada MATLAB. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana jika kita ingin mendisplaykan angka? Maka seperti ini ya. Ini misalnya kita tambah umpamanya 4. Kita coba enter. Bagaimana hasilnya? Karena di sini adalah ini string, sementara ini adalah numerik. Coba enter. Bagaimana hasilnya? Oke. Error using display too many input argument. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sekarang kita buat, kalau untuk beberapa argumen kita harus menggunakan tanda pagar square ya, kurung. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, kita ulangi CLC. Nah, seperti itu. Jadi ini berjalan dengan menambahkan tanda
kurung ya, tanda kurung siku. Kemudian untuk nilai 4 itu tidak terdefinisi dengan perintah display. Karena perintah display hanya menampilkan string yang berjenis string atau karakter. Sementara 4 itu tidak string. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Caranya ialah tetap menggunakan perintah sama. Kita menambahkan perintah konversi. Nah, caranya adalah konversi dari number kemudian ke string. Variabel yang dikonversi number yang dikonversi adalah 4. Kita buat 4-nya berada dalam tanda kurung. Kemudian enter. Nah, sekarang ditampilkan nilai 4. Nah, ini ada tampilan yang pertama tadi, tandanya kotak. Kemudian ini adalah hasil konversi dari 4, nilai 4 yang sebelumnya adalah bertipe numerik, kemudian dikonversi menjadi string. Barulah setelah nilai 4 ini dikonversi menjadi string, barulah ia berjalan dengan baik pada fungsi display. Lebih seperti itu. Kemudian menggunakan perintah CLC ya. CLC untuk membersihkan layer, kemudian close all untuk menutup jendela figur, kemudian clear untuk menghapus variabel yang disimpan. Oke, saya contohkan yang pertama itu adalah CLC. CLC ini adalah untuk menghapuskan jendela command window. Enter. Tengok diperhatikan di sini ya, ini ada dua, satu workspace kemudian command window yang berisi data. Kita menggunakan perintah CLC saja untuk membersihkan jendela command window. Sementara untuk membersihkan jendela workspace, kita harus menggunakan perintah clear. Nah, jadi ada dua ya, satu CLC kemudian clear. Oke, kita enter. Nah, ini dia akan bersih lagi. Lalu bagaimana menggunakan perintah close all? Nah, ini tidak nampak reaksinya. Oke, kita CLC. Ini baru akan nampak ketika saya memberikan perintah figur. Kemudian ini figur. Ini ada figur. Saya minimize. Ini ada figur ya. Kemudian saya ulangi lagi figur. Ini figur yang kedua. Figur yang kedua. Ini figur yang ketiga. Ini ada namanya ya, figur 1, figur 2, figur 3. Kemudian ini adalah figur 4. Nah, lalu bagaimana fungsi dari close all tadi adalah untuk menutup seluruh jendela figur secara sekaligus. Jadi kita tidak perlu menutupnya satu-satu ya. Satu, kita klik ini, klik ini, klik ini, klik ini untuk menutupnya. Kalau ini secara manual. Sementara di MATLAB itu disediakan perintah untuk menutup semuanya. Seperti ini. Kita buat close all. Maka dia akan menutup semua jendela figur. Kita enter. Nah, seperti itu ya. Jadi itu perintah pada software MATLAB yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak perintah yang berada pada software MATLAB ini. Di antaranya ialah was ya. Ada was, kemudian ada was ya. Ada was, kemudian ada linspace, kemudian masih banyak ya. Ada surf ya.
Jadi banyak sekali fitur-fitur perintah yang berada pada software MATLAB. Kita coba linspace itu linspace sama dengan linspace 1 itu dia. Jadi linspace ini membuat penghitungan dari 1 sampai 4. Jadi kalau kita ingin membuat suatu nilai, misalkannya nilai A itu ialah dari 1 sampai 100, maka kita cukup buat linspace kemudian 1 sampai 100, kita enter. Yang 100 20 juga. Mau 100 juga bisa, cuma datanya panjang ya. Nah, di sini kita enter linspace. Oke. Linspace. Salah. Koma. Sini. Status ini maksudnya. Linspace kemudian 2 sampai 100 matriks error 2 3 ini berhasil ya. A plus 2 3 seperti itu. Oke. Atau sini lebih besar 30. Stepnya ya sampai 30. Berarti di sini dengan 1 sampai 30 gitu ya. Ada yang sini saya belum paham, maklum saya juga belajar. Oke, tadi berhasilnya cuma sampai di sini ya. Ini masih dalam nilai puluhan. 4 2 3 cuma seperti itu yang bisa. Kemudian 7 dan 8 ini nggak bisa. 7 nggak bisa. Oke. Kemudian untuk perintah selanjutnya, ini linspace cukup seperti itu saja yang saya pahami. Kemudian untuk perintah solve, Oke. Kemudian perintah solve ini dia membutuhkan beberapa variabel, misalkannya si A sama dengan matriksnya 1 2 3. Kemudian matriks berikutnya 4 5 6. Matriks berikutnya baris ketiga 1 1 1. Nah, kurang lebih matriks A itu seperti ini. Kemudian kita solve matriks A. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah perintah solve. 1. Kemudian ini ada 3. 1 3. Kemudian di sini ada 6. Ini sini berarti 4 ya. 1 4 1 4 1 1 4 1. Di 1 4 1 kemudian 2 5 1. Ini bisa diputar ya.
rotasi terisi. Oke, kita tengok bawahnya. Nah, ada ya. Dan di sini terlihat oke. Nah, seperti ini, lebih seperti itu ya. Jadi di sini nilai semuanya satu. Ini satu, ini juga satu, ini juga satu. Nah, sementara yang di atasnya adalah nilai matriks yang kedua ya. 4, kemudian ini 5, terhubung ya 5, kemudian yang paling tinggi adalah 6. Sementara yang di sampingnya yang ini ya, kita ketahui sini ada 1, kemudian naik 2, kemudian 3. Jadi naik ya. Nah, saya kira cukup demikian dulu belajar beberapa fungsi pada software MATLAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.